Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu pada kata idza. Idza, nah biasanya kecenderungannya pakai dal. Ida, ya. Ida. Biasanya gini. Yang seharusnya adalah idza. Pakai dal yang ada titiknya. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau dal ini dia memiliki qalqalah. Bada. Nah, seperti itu. Sifatnya jahar dan syiddah. Sedangkan idza dia sifatnya jahar dan rokhawah. Jadi sudah berbeda sifat, ya. Berbeda sifat dan makhrajnya juga berbeda, teman-teman. Ya. Ini berbeda idza dengan ida. Kalau da dia letaknya sisi ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, sedangkan idza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas secara detail hukum bacaan Al-Quran pada ayat ini dan mengurai secara detail hukum-hukum apa saja sih yang terkandung, baik dari sisi makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, dan hukum tajwidnya. Di mana ayat ini berbunyi, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, itu bunyi ayat yang ketiga. Kemudian apa saja yang perlu kita perhatikan pada ayat ini? Yang pertama yaitu pada kata wa min syarri. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Maka ini dibaca ihfa. Hakiki. Ihfa hakiki itu seperti apa? Yaitu dibaca samar nun sukunnya. Ya. Kemudian ini termasuk dalam kategori ikhfa hakiki yang masuk kategori awsat. Awsat itu apa? Yaitu bagian pertengahan. Nah, bagaimana cara membunyikannya? Yaitu nun sukunnya ini, bunyi nun sukunnya disamarkan ke huruf shin. Ya. Min syarri. Nah, seperti itu. Sedangkan huruf shin ini dia memiliki sifat yang namanya tafasyi. Tafasyi itu menyebarnya nafas saat mengucapkan hurufnya, ya. Saat mengucapkan melalui sisi lidah. Itu yang disebut dengan tafasyi. Nah, seperti itu. Jadi bunyi nun sukunnya ini disamarkan ke makhrajnya dan sifatnya dari shin. Jadi misya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi tidak tepat jika kita menganggap bunyi ikhfa atau samar itu dengan bunyi ang. Ya, ikhfa itu tidak selalu bunyinya ang, ya. Yang berbunyi ang yaitu hanya qaf dan kaf. Ini yang berbunyi ang, teman-teman. Nah, karena ini termasuk dalam kategori ikhfa abad yang terjauh. Abad itu jauh, awsat itu pertengahan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Yaitu dari letak makhrajnya nun. Jadi qaf dan kaf itu letaknya paling jauh dari makhraj nun dibandingkan huruf-huruf yang ikhfa yang pada awsat maupun ikhfa abad.
akrob, Eva akrob. Jadi Eva itu ada 3, Eva akrob, Eva ausat, kemudian Eva abad. Nah, untuk shin ini maksudnya kategori Eva ausat. Jadi bunyi nun sukunnya itu disamarkan ke huruf shin. Kalau Eva abad, abad itu hurufnya qaf dan kaf. Jadi bunyinya udah masuk ke ang. Min qablikum in kuntum. Nah, seperti itu. Jadi bunyi nunnya sudah lari ke ang gitu. Jadi cuma 2 huruf ini ya. Kemudian sisanya yaitu mohon maaf bukan untuk ikhfa akrob itu ta, to, dan dal. Jadi ada 3 huruf dan sisanya itu masuk kategori yang ausat. Nah, akrob ini harus dibaca lebih jelas, bunyi tetap samar, cuma bunyi nun sukunnya lebih jelas karena letak ta, to, dal ini lebih dekat dengan nunnya. Jadi antum, andartahum. Nah, jadi bunyi nun sukunnya lebih cenderung lebih jelas dibandingkan dengan ikhfa ausat maupun dengan ikhfa abad. Itu yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu pada huruf qaf. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu pada huruf ghain. Wa min syarri gha. Nah, gha bukan go ya. Gha bukan go, tapi gha. Nah, ghain itu memiliki sifat memang jahar, nafasnya tertahan, kemudian dia memiliki sifat rokhawah. Rokhawah itu suaranya ngalir. Jadi salah ketika kita mengucapkan dengan go atau magdubi, magdubi ya. Maghdubi, maghdubi. Jadi sifat dari suaranya itu mengalir, teman-teman. Kalau kita sarri go, nah kalau go lebih cenderung suaranya tidak mengalir, maka jadi keliru sifatnya jadinya gitu. Kemudian di sini juga ada huruf ghasiqin. Nah, kekeliruan yang sering terjadi biasanya pakai kaf wasikin. Harusnya adalah ghasiqin, pakai qaf. Nah, qaf ini berbeda makhrajnya, teman-teman, meskipun sama-sama letaknya di pangkal. Pangkal pangkal lidah. Nah, letaknya di pangkal lidah, namun posisi detail makhrajnya berbeda. Ghasiqin, ghasikin, kin kalau kaf, kin kalau qaf, ghasiqin. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu pada kata idza. Idza, nah biasanya kecenderungannya pakai dal. Idza ya. Idza biasanya gini. Yang seharusnya adalah idza, pakai zal yang ada titiknya ya. Nah, bedanya apa? Kalau dal ini dia memiliki qalqalah, bada. Nah, seperti itu. Sifatnya jahar dan syiddah. Sedangkan idza dia sifatnya jahar dan rokhawah. Jadi sudah berbeda sifat ya. Berbeda sifat dan makhrajnya juga berbeda, teman-teman. Ya. Ini berbeda idza dengan ida. Kalau da dia letaknya sisi ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, sedangkan idza letaknya yaitu pada ujung lidah ya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi idza bukan ide, tapi idza pakainya zal yang ada titiknya. Kemudian selanjutnya yaitu pada kata waqaba. Nah, di sini terdapat hukum bacaan yang namanya qol, qolah,
kubro. Qalqalah kubro itu apa? Yaitu ketika huruf qalqalah contohnya seperti qaf, ta, ba, jim, dan dal. Antara huruf qalqalah ini yang hidup itu dia memiliki fathah, kasroh, dhammah, fathatin, kasrotin, atau dhammatin. Nah, itu disebut dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, maka disebut dengan qalqalah kubro. Jadi caranya yaitu dipantulkan, ya, dipantulkan. Jadi huruf hidupnya ini disukunkan terlebih dahulu, kemudian dipantulkan. Waqab. Nah, seperti itu, bukan waqab, tapi waqab. Seperti itu, teman-teman. Jadi harus dipantulkan. Jadi yang perlu diperhatikan pada ayat ini yaitu pada kata min syarri itu harus dibaca ihfa ausad. Kemudian syarrinya harus ada tafasyi, shinnya. Ghasiqin, ya. Harus dibaca ghasiqin, bukan wasikin, tapi ghasiqin. Kemudian selanjutnya idza, dia harus memiliki sifat yang namanya rokhawah dan letaknya pada ujung lidah yang bertemu dengan gigi seri atas gigi seri bagian atas, ujung gigi seri bagian atas. Kemudian yang terakhir waqab, ba sukunnya harus dibaca qalqalah. Seperti itu, teman-teman, pembahasan mengenai ayat ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan share, subscribe, dan like video ini jika menurut antum video ini bermanfaat, dan silahkan komen jika ada sesuatu yang ingin kita bahas lebih detail. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.